Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Yudi Irfan Daniel HS IMAG selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yulia Fajriyanti Nurrohmah dengan NIM 120-20785. Saya dari kelas C semester 2. Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya akan membahas mengenai mazhab Hanafi. Adapun materi yang akan dibahas yaitu 1. Biografi Imam Abu Hanifah, kedua, latar belakang terbentuknya mazhab Hanafi, dan ketiga, dasar-dasar yang dipakai dalam mazhab Hanafi. Untuk itu, simak secara baik-baik ya. Mari kita mulai ke pembahasannya. Baik, langsung saja ke materi yang pertama mengenai biografi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bernama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Thabit Ibnu Juta Al-Taimi. Beliau berasal dari keturunan Parsi yang lahir di Kufah tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosial politik, yaitu di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan Al-Imam Al-Ajham, yang berarti imam terbesar. Kakeknya bernama Al-Juta, penduduk asli Kabul, dan ayahnya bernama Sabit, yang merupakan seorang pedagang sutra di kota Kufah. Dan Abu Hanifah juga sering ikut berdagang tanpa melupakan menuntut ilmu. Sebelum meninggal, beliau pernah ditawarkan menjabat sebagai qadhi, namun menolak. Akhirnya Al-Mansur memanggil dan memberikan 1 gelas air yang telah dicampur dengan racun serta memaksa Imam Abu Hanifah untuk meminumnya. Setelah meminum air yang diberikan oleh Mansur, Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali ke dalam penjara. Dan pada saat itu pula dalam keadaan bersujud, Imam Abu Hanifah wafat. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi pada usia 70 tahun. Dan jenazahnya dimakamkan di Al-Khaizaran, sebuah tempat perkuburan yang terletak di kota Baghdad. Masih mengenai biografi Imam Abu Hanifah, sekarang mengenai pendidikan dan guru-gurunya. Abu Hanifah tinggal di kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Imam Abu Hanifah adalah orang yang bijak dan gemar menuntut ilmu. Ketika itu, mula-mula ia belajar bahasa Arab. Karena ilmu bahasa tidak banyak dapat menggunakan akal pikiran, ia meninggalkan pelajaran tersebut dan beralih mempelajari fikih karena pelajarannya banyak menggunakan pikiran. Imam Abu Hanifah memiliki ketajaman pemikirannya. Ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Imam Abu Hanifah mempelajari ilmu fikih dari guru-guru yang sangat luar biasa. Di antara gurunya yaitu ada Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas. Di antara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-As'ari yang banyak sekali memberikan pelajaran mengenai ilmu tauhid dan ilmu fikih. Selain itu, Abu Hanifah juga berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fikih. Puluhan dan dari muridnya ia menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, Utsmani, dan Mughal. Di antara para murid Imam Abu Hanifah yaitu ada Abu Yusuf Ya'qub Al-Ansari, Al-Hajayal, dan Al-Hasan bin Zaid Al-Lu'lu. Materi yang kedua mengenai latar belakang terbentuknya mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi merupakan mazhab yang pertama dari 4 mazhab utama yang ada pada fikih. Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama aliran Irak atau Ra'yu. Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ia banyak menggunakan kias atau analogi dalam menentukan hukum. Oleh sebab itu, Imam Abu Hanifah membentuk sebuah madhab yang bernama madhab Hanafi. Terdapat para sahabat Imam Abu Hanifah yang menuliskan kitab mengenai madhab Imam Abu Hanifah seperti As'ad bin Amar, Abu Yusuf, dan Imam Ja'far.
Awal perkembangan madhab Hanafi. Ketika itu masih pada zamannya kerajaan dinasti-dinasti, di mana ada seorang yang bernama Harun ar-Rasyid yang menjabat selaku kepala negara bagi dunia Islam. Beliau menyerahkan urusan kehakiman ke pemerintahannya kepada Imam Abu Yusuf yang merupakan murid dari Imam Hanafi yang terkenal sesudah tahun 170 Hijriah. Madhab Imam Hanafi baru dikenal orang Mesir sudah tahun 164 Hijriah karena pada waktu itu telah diangkat oleh kepala negara Al-Mahdi seorang qadhi yang bermadhab Hanafi mula-mula menyiarkan madhab Hanafi di Mesir, terutama selama pemerintahan Islam ada di tangan kekuasaan kepala negara keturunan Abbasiyah. Makin berkembangnya madhab ini di Mesir sampai tahun 358 Hijriah. Materi yang ketiga mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai dalam madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah menggunakan 6 dasar hukum yang dipakai atau yang digunakan dalam madhab Hanafi. Pertama yaitu Al-Quran, kedua Al-Sunnah, ketiga fatwa para sahabat atau Al-Ijma, keempat Al-Qiyas, kelima Istihsan, dan yang keenam yaitu Al-Urf. Itulah keenam dasar hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Mari kita jelaskan satu persatu. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah pada madhab Hanafinya yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan sumber pokok atau utama dari sumber hukum Islam yang pertama sampai hari akhir. Kehujanan Al-Quran ini terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hukum-hukum yang tergantung di dalamnya harus dan wajib dipatuhi oleh manusia sepanjang masa. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah yang kedua yaitu Al-Sunnah. Al-Sunnah atau hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, fiil atau perbuatan maupun takrir atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Sunnah merupakan dasar kedua yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dengan alasan hadis memiliki fungsi sebagai penjelas Al-Quran yang masih bersifat umum. Namun jika ada pertentangan antara hadis dengan qiyas, maka Imam Abu Hanifah akan memilih qiyas jika hadis tersebut lemah. Oleh sebab itu, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahli al-ra'yu. Dasar hukum ketiga yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah pada madhab Hanafi yaitu fatwa para sahabat atau al-ijma. Ijma adalah kesepakatan sekelompok umat mengenai suatu masalah tertentu, baik melalui perkataan, perbuatan maupun sikap. Abu Hanifah menerima pendapat sahabat dan mengharuskan untuk mengikutinya. Namun, jika terdapat beberapa masalah dalam pendapat sahabat, maka Abu Hanifah akan mengambil salah satunya, dan jika tidak terdapat masalah dari pendapat sahabat, maka Abu Hanifah akan berijtihad. Dasar hukum keempat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah pada madhab Hanafi yaitu Al-Qiyas, di mana Al-Qiyas yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah memiliki definisi yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang dinaskan hukumnya dengan suatu masalah lain yang diketahui hukumnya dalam Al-Quran, Al-Sunnah atau Al-Ijma karena ada kesamaan dalam ilat hukum. Dasar hukum yang kelima yaitu istihsan. Istihsan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Karki menyatakan bahwa seorang mujtahid berpaling terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang ditetapkan kepada masalah yang serupa karena ada alasan-alasan yang lebih kuat yang menghendaki kita berpaling dari hukum yang pertama. Itulah pengertian istihsan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Dasar hukum yang keenam atau terakhir yaitu al-urf. Kata urf secara terminologi berarti sesuatu yang dipandang baik
dan dapat diterima oleh akal sehat. Mau'uf adalah bentuk-bentuk muamalah yang sudah menjadi tradisi dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat. Imam Abu Hanifah menggunakan mau'uf apabila tidak ada nas yang menjelaskan suatu masalah. Jadi Imam Abu Hanifah dalam melakukan istinbat atau menetapkan hukum Islam itu tidak senantiasa atau hanya bermain-main. Namun Imam Abu Hanifah senantiasa bersikap selektif dalam menerima hadis jika suatu masalah tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadi memiliki sifat kehati-hatian dalam menetapkan istinbat atau menetapkan hukum Islam. Setelah penyampaian materi selesai disampaikan mengenai madhab Hanafi, maka dapat disimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah atau Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit Ibnu Juta Al-Taimi adalah ulama besar yang berasal dari Irak. Beliau seseorang yang tertarik akan ilmu fikih karena beliau senang terhadap pelajaran yang menggunakan banyak berpikir. Maka dari itu beliau dikenal sebagai ulama ra'i. Imam Abu Hanifah berhasil mendidik banyak murid untuk paham terhadap masalah fikih, salah satunya bernama Abu Yusuf Yaqub Al-Ansari. Imam Abu Hanifah adalah tokoh yang mendirikan madhab Hanafi. Madhab ini bermula dari Imam Abu Hanifah yang mengajak kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Madhab Hanafi berkembang dan disiarkan pertama di Mesir pada saat pemerintahan Islam. Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum Islam pada madhab Hanafi menggunakan dasar pemikiran yang bersumber dari Dari penjelasan mengenai madhab Hanafi tadi, kita menjadi tahu bahwa madhab Hanafi merupakan madhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai ulama ra'i. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.